selamat malam teman-teman YouTube. Ya, kali ini aku mau review gitar yang udah aku modif, atau biasa aku sebut tuh GUI drum. Kenapa GUI drum? Kalau GUI itu diambil dari kata gitar, dan drum ya diambil dari kata drum. Nah, ini gimana sih kok bisa bunyi? Nah, jadi aku mau ngasih tahu gimana cara bikinnya, alatnya apa aja. Oke, tapi sebelumnya sebenarnya aku tuh udah bikin ya video detailnya, dari mulai aku ngebor gitar, dari mulai aku motong-motong kabel. Cuman kemarin aku ada sedikit musibah. Jadi videonya udah jadi, udah aku taruh di komputer. Belum sempat aku edit karena ngedit itu biasanya aku butuh lagi moodnya, lagi pengen ngedit, baru aku edit itu. Karena belum sempat ngedit, komputernya rusak dan harddisknya itu nggak bisa tertolong. Jadi data semua yang udah masuk di harddisk tuh dari data zaman dulu, foto-foto atau video-video semua dari zaman dulu sampai sekarang hilang semua. Dan yang di kamera juga udah aku hapus karena udah aku pikir udah aman, aku taruh di harddisk. Jadi ya udah deh, hilang deh. Jadi oke, tapi nggak masalah. Ini aku mau coba sedikit terangin apa aja alatnya dan gimana caranya. Oke, pertama ya, ini kenapa bisa bunyi dan ini alatnya apa. Ini tuh namanya alatnya, produknya Korg, namanya Korg CM200 seperti ini sob. Ups, nggak mau fokus. Ayo fokus. Nah, seperti ini ya, namanya Korg CM200. Itu kalau belum terpasang bentuknya seperti ini, agak panjang. Jadi ini tuh dipotong, aku taruh, tempelin di sini. Ini sebenarnya dia klip, tapi klipnya aku potong, aku tempelin pakai 3M atau double tip yang tebel itu, 3M namanya. Bisa juga ditaruh di dalam, karena sebelumnya aku taruh di dalam tuh lebih rapi, nggak keluar kelihatan kayak gini. Cuman ternyata lebih sensitif kalau ditaruh di luar. Dia ditekan dikit aja, karena dia kan suaranya kan dari sensor getar ya. Ditekan dikit aja dia bunyi. Ya, bunyi. Kalau ditaruh di dalam, kayak contohnya ini aku taruh di dalam, ya sama aja sih bunyi, cuman kita harus sedikit lebih pakai tenaga, lebih keras lagi mukulnya supaya bunyi. Dan kita juga masih butuh namanya apa ini, bulet-bulet ini, colokan ini namanya jack gitar akustik. Bisa dicari di toko online atau di toko musik, jack gitar akustik. Kita masih butuh 2. Kita beli aja. Satu lagi bawaan gitar ya. Jadi ini dari suara gitarnya, dan ini nanti untuk senar drumnya yang suara tak-tak itu, dan satu lagi suara pedal drumnya, yang bass drumnya yang deg-deg-deg. Nah, itu. Seperti ini, kita bor, kita colokin di sini. Untuk penempatannya sih bebas, terserah. Boleh di bawah sini, boleh di belakang, boleh juga di atas, tapi nggak mungkin lah kita main gimana kalau ditaruh di atas, kabelnya nanti nggak rapi. Nah, jadi kita potong kurang lebih ya 20 cm mungkin kan, atau 30 cm juga nggak apa-apa lah. Kita taruh. Nah, setelah kita potong, kita sambungin ke jack itu. Bisa dipakai solder atau minta tolong temen yang ngerti elektronik. Atau kalau aku sih kemarin minta tolong teman aku, dia yang kerja di tempat elektronik, di solder biar rapi dan kuat. Kita taruh dalam, kabelnya kita rapiin di dalam. Nah, seperti ini. Ini masuknya ini. Dan itu namanya Korg CM200 ya, yang ini. Dia suaranya dari sensor getar. Nah, satu lagi ini pedalnya, istilahnya pedalnya. Nah, bass drumnya itu namanya, produknya Korg juga, Korg PS3. Bukan PS yang buat game ya sob. PS3 namanya. Karena barangnya yang belum terpasang aku udah nggak punya, udah aku pasang semua di gitar. Jadi mungkin aku tampilin aja gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sama, kita potong juga, kita sambungin ke jack di belakang. Kita ambil bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu sama kayak stick PS. Nah, kalau ini beneran ngomongin PS nih. PS yang game itu sticknya kan ada kayak karetnya.
atau ini sebenarnya bisa dibuka nih, aku tempelin pakai 3M. Nah, jadi gitar di sini kita lobangin. Sorry ini nggak kelihatan ya sob, karena aku tutup lagi pakai plaster itu loh, plaster buat luka itu. Seperti ini. Kita lobangin sesuai ukuran untuk itunya, yang buat stick PS-nya itu yang karetnya. Kita pasang dari dalam. Kita bisa pakai lem. Kalau aku sih pakai lem ini biar nempelnya tuh dari dalam lem besi. Karena kenapa pakai lem besi? Lem besi itu nggak sampai 30 menit dia udah kering dan kuat banget. Nah, kenapa harus pakai ini? Ini plat bisa pakai seng, bisa nyari di toko bangunan atau apalah di mana, atau pakai piring seng kalau di rumah di dapur ada, potong aja. Kenapa harus pakai ini? Kalau nggak pakai ini kita harus mukulnya tepat sasaran di sini. Dia kan kecil. Nah, kalau nggak tepat aja dia nggak bunyi. Jadi mukulnya harus tepat. Nah, tepat. Nah, kalau ini tujuannya supaya jangkauannya luas. Ini aku tempelin aja pakai 3M. Kalau ini sih cuman pakai sokorlet aja ya sob. Ini cuman plat kayak gini. Ini biar kelihatan bagus, boleh pakai stiker atau apalah. Dicat juga boleh. Nah, jadi kalau pakai ini kita jangkauannya bisa luas nih. Kalau misalkan kita dipukul agak ke samping sini dia juga bunyi. Di samping kiri juga bunyi. Atas juga bunyi. Jadi nggak harus tepat sasaran di sini. Jadi enak di situ. Oke, itu dia caranya seperti itu. Fungsinya juga bisa dipahami sendiri ya. Dan satu lagi nih, intinya kita masih butuh efek tambahan supaya bunyi. Kita colokin di mana? Ini dia. Sorry ini nggak kelihatan karena kabelnya pendek. Kalau aku tarik nanti patah, tapi jangan khawatir, masih ada satu. Nih dia. Ini efeknya ya sob. Dari Korg juga. Nah seperti ini, namanya Korg Clip Hit. Bisa dicari di toko online atau di toko musik terdekat di kota kamu. Korg Clip Hit. Nah, jadi ini tadi dari senar drumnya masuk ke sini. Nah satu lagi pedalnya masuk di sini yang hitam ini, dan suara gitar juga masuk di audio in. Ini audio in di sini. Lalu kita bisa dengerin langsung pakai handsfree atau kita colokin ke, sama kayak aku ini, colokin ke speaker di sini. Jadi tiga-tiganya masuk, bahkan masih bisa ditambahin instrumen lagi. Di sini masih ada sisa 2, itu buat satu simbal, satu lagi buat tom gitar yang suara tung tung. Nah seperti itu. Ini volume, dan ini bisa diatur suaranya, ada beberapa pilihan. Contoh ya, kalau ini kan aku pakai drum rock. Nah kalau kita geser di sini, ini pakai suara drum normal seperti ini. Seperti itu suaranya. Kita masih bisa pilih lagi. Ini suara pop. Di sini suaranya seperti ini. Sorry. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang untuk suara lucu di sini. Ini buat lucu-lucuan aja sih, nggak bakal dipakai. Suaranya kayak gini. Asyu. Ya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, ini pakainya baterai. Tapi nggak pasang ya. Karena kalau di rumah ya pakainya adapter di sini. Cuman kalau kita pas pakai live di luar rumah, lagi manggung, kita bisa pakai baterai. Ini tombol on off-nya. Ini buat ngatur suaranya, sensitivitasnya. Kalau semakin kita atur geser ke sini, dia semakin keras bunyinya. Dan ini volume. Oke, jadi seperti ini ya. Ini fungsi utamanya, rahasianya di sini, Korg Clip Hit. Ya. Dan kalau teman-teman beli Korg Clip Hit ini udah termasuk sama CM200, udah termasuk juga sama
pedalnya. Jadi jangan khawatir, nggak perlu beli eceran seperti itu. Terus apalagi ya kira-kira? Mungkin intinya itu aja ya sob, bisa dipahami sendiri. Bunyinya berasal dari sini. Jadi tiga-tiganya kita masuk kabelnya di sini dan keluarnya cuman satu kabel. Jadi jangan khawatir, ini kelihatannya kok ribet banget, banyak banget colokan di sini. Apa nanti nggak ribet di nyolokannya? Enggak, karena di sini udah termanajemen dengan bagus. 1, 2, 3, keluarnya cuman satu kabel doang yang dibutuhin nanti. Nah, kalau aku sih biasanya kalau di rumah rekaman tuh nggak pakai suara gitar bawaan, nggak pakai ini, karena aku pakainya untuk gitar tuh ngandelin suara mic. Kecuali kita pas main di luar rumah, lagi live manggung, nah nggak mungkin dong manggung bawa mic di depan kita. Nah pakainya gitar suara dari preamp gitar bawaannya. Oke, mungkin seperti itu aja. Semoga membantu dan jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih.